Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berpidato. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, program studi sosiologi. Saya di sini akan membawakan pidato berjudul Toleransi Membangun Indonesia Kuat. Hadirin yang terhormat, untuk mencegah adanya perselisihan antar suku bangsa, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menanamkan sikap toleransi dalam hidup berdampingan. Toleransi adalah sikap manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menciptakan perdamaian dalam keberagaman, maka kita perlu menerapkan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang wajib dijaga. Hal itu penting juga dijaga mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, seperti keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, ras, agama tidak terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, juga dengan kondisi ruang dan waktunya yang berbeda, termasuk prasangka, keinginan, dan kepentingannya. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Contohnya manusia dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menolak bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Umat beragama harus berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan ideologi dan fisik di antara umat berbeda agama. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir, dan beragama. Pendek kata, toleransi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain, dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Dengan selalu berpedoman kepada dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita tentu lebih dapat bersikap bijaksana dalam pergaulan di lingkungan masyarakat kita yang beragam. Kita akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kehidupan yang rukun, serasi, dan harmonis dapat terwujud. Toleransi diperlukan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, dan ras. Sikap ini tidak didasari dengan paksaan dan tidak ingin memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perbedaan adalah suatu kepastian dalam masyarakat, sebagaimana mestinya seorang saudara. Maka tidak boleh saling menjatuhkan hanya karena mereka berbeda. Tentu untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan, di negara lain tentu tidak memiliki keberagaman yang sangat banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat, karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini yang membuat oknum yang menginginkan Indonesia terpecah belah semakin mudah mengadu domba dengan menyebar berita bohong yang mengatasnamakan suatu suku, agama, dan ras yang menjelekkan kelompok lain sehingga timbul perpecahan. Jadi, mari kita tegakkan toleransi dalam diri kita, karena toleransi merupakan kunci persatuan nasional agar kita generasi muda dapat bersama-sama membangun negara Indonesia dengan ikatan persaudaraan, yaitu merasa satu darah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.